keberanian. Saudara. Ada satu ungkapan begini, berani karena benar, takut karena salah. Seseorang yang benar, dia cenderung menjadi berani untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Ketika dia ditanya secara detail, dia akan menjawab dengan santai. Karena tidak ada beban, ya memang keadaannya, kejadiannya seperti itu. Kan gitu saudara. Tapi ketika orang tidak jujur, berbohong, ketika ditanya, saudara, biasanya gelagapan. Saudara. Dan hari ini saya mengatakan kepada saudara, keberanian tentang apa? Bukan keberanian tentang berani untuk memberontak, berani untuk protes, berani untuk berkelahi, tawuran, bukan itu. Bukan berani untuk mengangkat pedang besi, tawuran. Tetapi Tuhan mau kita berani mengangkat pedang roh, yaitu apa? Firman. Yang saya maksudkan adalah Tuhan mau kita berani berdiri di atas kebenaran, dan kebenaran adalah kebenaran. Meskipun orang kebanyakan menolaknya, kebenaran tetaplah kebenaran. Saudara, saya tahu ketika Yesus ditolak, Yesus yang adalah Mesias dan Tuhan, Yesus yang adalah pribadi sang pencipta turun ke dunia, dia ditolak mentah-mentah. Masa Yesus lahir dari seorang yang miskin, dari Nazaret? Nggak mungkin, dia bukan Mesias. Ditolak. Dan akhirnya dia disalibkan. Dan apa yang terjadi saudara? Kebenaran tetaplah kebenaran. Meskipun mayoritas menolak, menghadang, bahkan menyalibkan dia, sekali lagi kebenaran adalah tetap kebenaran. Dia mati, namun dia bangkit dan kembali naik ke surga. Karena dia adalah Tuhan dan Raja. Dan mereka bersaksi, sungguh dia adalah Elohim. Tentang Injil anugerah, firman kebenaran. Mayoritas orang berkata, iya percaya Yesus, tetapi kalau kamu tidak menuruti hukum Taurat, kamu akan masuk neraka. Mereka mayoritas berkata seperti itu. Itu bukan kebenaran, saudara. Kalau seseorang percaya Yesus lalu dia berkata, kalau kamu nggak turut hukum Taurat, kamu akan masuk neraka. Orang ini sedang tidak menghormati pengorbanan Yesus. Dia sedang berkata dengan kata lain, pengorbanan Yesus tidak cukup menyelamatkanku, sehingga harus ditambah dengan perbuatanku. Alkitab katakan, Yesus saja cukup menyelamatkan saudara dan saya. Kalau suhu badan kita naik, untuk ngetesnya pakai apa namanya? Termometer. Termometer fungsinya apa? Hanya untuk mendeteksi, melihat berapa suhu badan saudara. Kalau demam 38 atau 39, termometer hanya untuk mengetahui suhu badan. Termometer tidak bisa menyembuhkan demam saudara. Menyembuhkannya pakai apa? Obat. Demikian juga hukum Taurat. Hukum Taurat hanya menunjukkan betapa engkau berdosa. Seberapa besar dosamu, itu hukum Taurat. Manusia dihadapkan kepada hukum Taurat, itu seperti termometer, saudara. Oh, dosamu akeh loh, masuk neraka, kamu layak masuk neraka. Neraka sudah nunggu kamu, katanya saudara. Itu hukum Taurat. Tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa menyucikan. Yang menyucikan adalah apa? Korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Roma 3 ayat 20. Tidak seorang pun manusia dapat dibenarkan di hadapan Elohim dengan melakukan hukum Taurat. Sebab justru oleh hukum Taurat manusia mengenal dosa. Dihadapkan kepada hukum Taurat, dia akan tahu, oh aku berdosa, betapa banyaknya aku berdosa. Karena diukur dengan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa menyucikan, tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa menghapus dosamu. Yang bisa menghapus adalah darah Yesus. Dan kabar baiknya adalah Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Bagi setiap saudara yang percaya, dosamu sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Katakan amin, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus terlebih dahulu. Sehingga, saudara, sekarang engkau tidak lagi dituntut untuk melakukan hukum Taurat untuk engkau selamat. Bukan, saudara. Kalau begitu kan berdosa saja terus, Pak. Percaya Yesus tapi berdosa saja terus kan enak. Tidak bisa begitu, saudara. Vertikal sudah selesai. Keselamatan itu pemberian. Tapi horizontal itu masih berlaku hukum tabur tuai.
Kalau engkau lampu merah lalu melanggar lampu merah, ya disemprit polisi, ditilang, saudara. Kalau engkau misalnya usaha pakai curang-curang, ya sudah nggak dipercaya orang, itu adalah hukum tabur tuai. Tetapi vertikal, keselamatan itu adalah pemberian. Kalau engkau melakukan hal-hal yang buruk, tidak akan menjadi saksi yang baik. Dan saya seringkali mengatakan, secara vertikal kita sudah selamatkan. Engkau warga surga, saya warga surga. Dan ayo kita keluar, tunjukkanlah ini loh warga surga, modelnya seperti apa. Warga surga pasti memiliki karakter Kristus di dalamnya. Yesus harus diberitakan, anugerah Tuhan harus didengar oleh banyak orang. Sehingga Taurat tidak lagi berlaku, Taurat sudah digenapi. Ada orang tanya begini kepada saya, Pak, hukum Taurat itu kan Tuhan yang memberi. Iya, betul. Lalu kemudian kok dibatalkan bagaimana, Pak? Artinya Tuhan itu nggak konsisten, Pak. Sekali dikasih hukum Taurat, lalu tiba-tiba hukum Tauratnya diambil lagi. Nggak konsisten Tuhan gitu. Bukan, saudara. Bukan seperti itu. Mengapa hukum Taurat dibatalkan? Karena sudah digenapi oleh siapa? Yesus. Matius 5 ayat yang ke-17. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk menghapus kitab Taurat atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk menghapusnya, tetapi untuk menggenapinya. Hanya satu pribadi yang bisa menggenapi, tidak lain tidak bukan adalah Yesus. Karena hanya Dia yang melakukannya dengan tanpa cacat, tanpa celah. Saudara, sehingga Dia kemudian masih tetap disalibkan. Untuk apa? Toh Dia nggak berdosa. Untuk menanggung dosa saya, menanggung hukuman saudara, kutuk kita semua. Ditanggung di atas kayu salib. Sehingga setiap yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Yang menjamin keselamatan adalah yang punya surga. Kalau seseorang belum pernah ke surga lalu menjamin keselamatan, ikut aku masuk surga. Memang Bapak sudah pernah ke surga? Belum itu. Tapi yang menjamin saudara masuk surga adalah Sang Pemilik surga. Efesus 2 ayat yang ke-15. Dan dengan kematiannya, Dia membatalkan hukum Taurat. Ini firman Tuhan loh saudara. Jadi ayo pegang benar-benar bahwa hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Bukan menjadi lagi menuntut saudara untuk saudara melakukan sehingga saudara selamat masuk surga. Sudah dibatalkan beserta dengan perintah-perintah dan ketetapan-ketetapannya sehingga menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya supaya ada perdamaian. Mengapa dibatalkan? Karena sudah digenapi oleh Yesus. Roma 10 ayat yang keempat, Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh bagi setiap orang yang percaya. Yesus adalah akhir dari hukum Taurat. Dan ada ayat lain lagi banyak sekali bahwa hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi sampai iman itu datang. Dan sekarang kita hidup bukan karena tuntunan hukum Taurat tetapi adalah karena iman. Lalu orang bertanya begini, kalau hukum Taurat ditiadakan Pak, lalu tuntunan kita apa? Di dalam kitab perjanjian baru banyak sekali tuntunan-tuntunan. Tentang menghormati orang tua, jauh dari perzinahan, hidup di dalam kesetiaan. Banyak sekali saudara tuntunan-tuntunan itu. Baik Yesus sendiri yang mengatakan atau di dalam surat para rasul. Khususnya Paulus saudara. Banyak sekali. Tidak banyak orang yang berani mendeklarkan tentang kebenaran yang sejati. Tetapi saya dan saudara dipilih untuk menyatakan kebenaran itu. Dan hendaklah engkau penuh dengan keberanian untuk menyatakannya. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Semusim berlalu, namun kau selalu
peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Syukur kepadamu Yesus, menyembah memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau Tuhan yang sudah peliharakan kami. Kasih setiamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Dan kami percaya kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, kasih-Mu terus akan Kau lanjutkan selamanya. Terpuji nama-Mu, kami percaya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.